Jadi surplus ini kan diperoleh ibaratnya dari nyopet di pasar, Mas Walil. Iya, iya. Masyarakat di bawah yang tidak ada di pasar tidak kebagian. Yang kebagian yang di pasar saja. Yeah. Dan Prabowo juga mengatakan, negara berkembang seperti Indonesia, musuhnya itu sebetulnya adalah korupsi elitnya. Uang yang dicopet di pasar ini dipakai untuk mensejahterakan masyarakat. Bisa. Surat berharga negaranya ini dipakai untuk penciptaan lapangan kerja. Atau apa? Ya, SBN-nya boleh dibeli Bank Indonesia ya. Yes. Jadi miskin tapi sombong kita ini. Gitu loh. Jadi artinya nggak punya banyak devisa organik, tapi sombong. Sok-sok kayak negara bebas. Saya tuh khawatirnya perang ini belum selesai. Perang ini akan lama. BI mau menghedging. Ruangnya sudah tertutup. Kenapa? Karena BI juga habis buat ngeborong SBN. Belum lagi uangnya dari SRBI. Ini bandar gedenya kayaknya lagi bermain di luar algoritma. Cermati yang di luar algoritma. Ya, ini kan potensi terjadinya tinggi sekali. Potensi. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa di sesi ngobrol ekonomi di kanal Awalil Rizki. Masih bersama Mas Yanuar Rizki. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam Mas Walil. Kita lanjut pembicaraan tentang laporan keuangan Bank Indonesia. Di tayangan ini nanti mohon dipertajam biar kita ini sebelumnya. Ini kan ada penghasilan, ya toh, sudah pernah dibahas secara umum, lalu ada beban selanjutnya. Nah, lalu kalau di gambar grafik dari tahun 2010, penghasilan dan beban ya selalu surplus ya, ini bisa dikatakan begitu, meskipun surplusnya mengalami fluktuasi. Dulu pernah defisit di tahun 2010 dan 2011 saja. Nah, di antara tadi penghasilan maupun beban, yang terbesar memang pelaksanaan kebijakan moneter ya, karena mereka otoritas moneter, jadi 99% memang terkait itu. Nah, itu penghasilannya, ada bebannya 142 triliun khusus kebijakan moneter. Tadi kalau yang itu kira-kira 150-an dari next. Nah, bagian dari kebijakan moneter tadi kita sudah bahas di sesi sebelumnya, itu adalah bunga. Nah, seperti dijelaskan oleh Mas Yanuar, khusus 2024 ini 91,5 triliun pendapatan bunga, sedangkan bebannya 73,33 triliun. Masih surplus 18,20 triliun, 18 triliun lah. Cuma kalau lihat gambar hitamnya, ini persis ini 3 tahun berturut-turut mengalami penurunan surplus. Berarti yang merah, yang orange naiknya lebih cepat dari biru. Next. Nah, yang lain lagi adalah soal selisih kurs transaksi. Mungkin kita perlu penjelasan nih, yang saat tinggi-tinggi itu. Yang hitam ini persentase atas total ya, yang biru nilainya. Sekarang 54,5 triliun. Ini dulu lebih tinggi nih 2015. Ini mengapa begini? Next. Nah, yang terakhir nanti mungkin juga bisa disinggung sedikit lah, bahwa itu kan saya lihat di laporan beban itu ada soal beban umum dan lainnya. Beban umum lainnya yang besar adalah SDM, organisasi dan logistik. Benar nggak kalau saya baca SDM, organisasi dan logistik ini ya remunerasi SDM, mungkin konsenyeringnya, perjalanannya, kan seperti itu. Nilainya lumayan tuh, 16,2 triliun. Padahal pegawainya cuma 5.257. Saya iseng tadi, kalau saya bagi berarti satu orang, tapi kita penting ya, ini bukan remunerasi aja, termasuk perjalanan, itu 3 miliar, berarti rata-rata 257 juta per bulan. Kurang lebih itu kita. Sekali lagi para pemirsa, kami berdua bermaksud mengulas ini lebih kepada agar ini menjadi perhatian kita, agar semakin banyak orang yang tahu tentang laporan keuangan, itu semakin sehatlah kehidupan berbangsa ini, supaya laporan keuangan itu tidak hanya diberitakan oleh media sesuai rilis, tapi juga mungkin para jurnalis, para ekonom, dan para pemirsa semua bisa juga membaca-baca lebih dalam pada sekurang-kurangnya pada tabel-tabelnya. Begitu. Nah, kita ulangi dari awal lagi. Mungkin Mas Yanuar meringkaskan kembali bagaimana sih sumber penghasilan dan sumber beban Bank Indonesia itu, terutama alasan paradigmanya lah. Oke. Bank Indonesia semenjak dipisahkan dari OJK, ya, dia itu aktivitasnya melakukan kebijakan moneter, melakukan sistem pembayaran, dan terkait dengan makroprudensial di perbankan. 3 ya berarti ya. 3. Mikroprudensialnya di OJK.
Jadi sebetulnya boleh dibilang kalau mikroprudensial itu terkait dengan kegiatan pengawasan, ya terkait dengan mikro-mikro. Jadi selama ini tuh ini cost center sebetulnya, yang mikronya itu, yang OJK itu. Biaya aja, tidak menghasilkan pendapatan akan dihasilkan ketika memberikan denda. Denda atau yuran? Enggak, dulu nggak ada yuran. Oh, dulu nggak ada yuran. Jadi gini Mas Awal. Oh iya. Sebelum ada OJK, pembiayaan yang mikroprudensial untuk pengawasan dan sebagainya dibiayai dari laba BI. Oh, dari laba moneter. Laba moneter dan sebagainya ini loh, laba surplus segala macam ini dibiayai dari situ. Maka tidak ada yuran. Tidak ada yuran. Begitu ini dipisahkan, OJK itu yang dipisahkan dari BI itu cost centernya, bukan revenue centernya. Jadi boleh dibilang sisi biayanya BI ke OJK, sisi pendapatannya tetap di BI. Jadi kalau tadi Mas Awalil bilang misalnya biaya SDM, logistik dan umumnya Mas Awalil bagi, ya karena dia juga sebagian besar orangnya sudah pindah ke OJK. Sementara dia tetap mendapatkan pendapatan moneter. Laba moneter dan sebagainya kan nggak ditarik. Makanya kan kalau saya dulu waktu pembentukan OJK soal iuran, saya pernah berpendapat OJK itu sebetulnya iurannya dari BI kan, karena BI dulu juga membiayai kan, nggak usah dari pelaku. Jadi porsi tertentu lah ya. Porsi tertentu. Cuman memang ada isu karena OJK juga memasukkan pasar modal kan. BI kan selama ini hanya terkait dengan pengawasan perbankan. Ya minimal waktu itu dulu saya pernah bilang untuk kalau penguatan negara ya sebetulnya BI yang memberikan iurannya bagian dari selama ini, ya kekurangannya baru terkait dengan iuran partisipan. Ya, tapi itu sisi lain lah. Nah, jadi boleh dibilang sebetulnya Bank Indonesia ini sekarang cost center itu berkurang karena kelembagaan. Gitu loh. Jadi artinya labanya masih bisa tambah tinggi lah, termasuk biaya segala macam. Itu satu. Aktivitas moneter ini ada pendapatan moneter, ada biaya moneter. Betul. Ya, Mas Awal ya. Moneter ini dibagi lagi. Ada OPT, operasi pasar terbuka. OPT ini terkait dengan stabilitas nilai tukar yang menjadi single mandatnya Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini kan single mandat. Kita pernah bahas di sini juga bedanya sama The Fed. Kalau The Fed dual mandat, Bank Indonesia ini single mandat, gitu loh. Kalau The Fed kan menjaga inflasi dan penciptaan lapangan kerja. Kita lapangan kerjanya nggak ikut. Lapangan kerja nggak ikut. Kita hanya inflasi. Kemudian ini tujuan nih, jadi inflasi, kemudian menjaga stabilitas sistem keuangan, makroprudensial. Nah, yang perbankannya sudah ke OJK. Nah, kemudian ada dia menyelenggarakan sistem pembayaran. Dari tujuan ini dilakukan satu instrumen single mandat, satu tujuan fungsi dia lakukannya dengan apa? Berdasarkan undang-undang hanya satu, menjaga nilai tukar rupiah. Gitu loh Mas Awal. Jadi kalau kita lihat BI itu aktivitas moneternya satu pasti selalu terkait dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ya kan? Di situ dia ada instrumen operasi pasar terbuka. Untuk aktivitas dia menjaga inflasi, uang beredar, ada dia menyerap surat utang pemerintah dan sebagainya, operasi dan sebagainya. Itu terkait dengan pendapatan bunga, beban bunga, gitu ya. Dan kemudian sebagai penyelenggara sistem pembayaran ya dia ada menyelenggarakan RTJS, sekarang juga menyelenggarakan QRIS yang jadi ributnya Amerika. Jadi artinya bahwa BI punya sistem pembayaran nasional, ya kan? Yang kalau kita lihat bebannya semakin berkurang, berarti BI itu sebetulnya sudah efektif untuk menyelenggarakan sistem pembayaran di sisi itu. Nah, kemudian ada yang sisi makroprudensial, bank dengan yang terkait dengan persoalan-persoalan makronya, terutama fungsi treasury. Treasury ya. Nah, fungsi treasury ini terkait dengan bank di pasar uang antar bank untuk kebutuhan likuiditas dia, kebutuhan falas, karena ininya kan BI. Tapi bank dalam fungsi mikronya, dalam hal kredit, segala macam, itu di OJK. Nah, di dalam makroprudensial ini ada biayanya, biaya pengawasan makroprudensial. Tapi dia bisa timbul pendapatan juga denda, kalau dia kenakan denda. Ya. Nah, kemudian yang lain-lain lah. Nah, jadi kalau kita lihat ya Bank Indonesia ini dia menjaga stabilitas sistem keuangan. Makanya kalau kita lihat pelaksanaan kebijakan moneternya lebih banyak menumpuk kepada yang namanya surat utang pemerintah. Kemudian dia sesuai dengan tujuan single mandatnya menjaga nilai tukar. Makanya kalau kita lihat laporan keuangan Bank Indonesia simpel aja.
pasti terkait dengan surat utang pemerintah, terkait dengan giro wajib minimum dengan perbankan, terkait dengan falas. Falas ya. Nah, falas gitu. Nah, itu fungsinya. Nah, terus sekarang kita lihat, kalau dia dari sudut pandang itu, gitu ya, mungkin kita lebih enak langsung ke grafiknya. Ya. Kebijakan moneter. Grafik. Mas Tommy. Ya. Oke, langsung. Nah, ini Mas Awalil ya. Kita lihat nih. Ini Mas Awalil udah buatin data dari 2010. ya. 2010 posisinya defisit. Ya. Kenapa bisa defisit? Ya, 2008 itu krisis Wall Street di Amerika Serikat. Yang namanya menjaga likuiditas uang beredar di pasar keuangan, terutama di pasar surat utang, kita udah pernah bahas. Itu tergantung juga dengan likuiditas surat utang di negara lain. Terhubung lah ya. Terhubung. Uang beredarnya itu, M2-nya. Makanya pada waktu itu karena Wall Street-nya kena 2008, terjadi perubahan postur uang beredar, terjadi banyak kasus, ada kasus Bank Senturi segala macam. Artinya yang dulu belum ada OJK, beban mikro prudensialnya juga meningkat. Terkait dengan pengawasan yang harus dilakukan, pemeriksaan yang harus dilakukan. Ya kan? Ya ini OJK belum misah ya. Nah, belum misah. Kemudian harus memberikan, dulu juga masih konsepnya, kan ada masih ingat mungkin kita, dulu ada Bank Senturi, harus diberikan fasilitas pinjaman dari BI. Ya, ya. Kalau sekarang kan enggak, itu fungsinya LPS. Jadi BI ini fungsi-fungsi cost centernya, kalau kita lihat dari sini, kenapa 2010-2011 itu defisit? Karena 2010-2011, kalau ada masalah gagal bayar, dia juga yang ngasih. Belum ada OJK, OJK masih di situ. OJK pengawasannya, tapi LPS juga belum berfungsi full. Belum berfungsi full. Jadi kalau dulu itu terkait dengan pemeriksaan dan pengawasan perbankannya masih di BI, cost center di dia. Kalau ada butuh bantuan likuiditas, LPS belum berfungsi total. BI masih kasih dulu yang namanya waktu Senturi kita ingat FPJP, fasilitas pinjaman jangka pendek. Jadi pada waktu itu BI itu banyak cost centernya. Gitu loh masalah, banyak cost centernya. Makanya di 2010, 2011 itu defisit. Karena pada waktu itu juga baru posisi terjadinya krisis gagal bayar subprime mortgage. Baru mulai pemulihan ya. Pemulihan, dan kemudian kita juga ada yang kena Bank Senturi. Ada FPJP, ada kemudian bantuan likuiditas yang BI harus kasih gitu. Nah di 2012... ya mulai ada LPS, di konsep bail-in udah mulai masuk, OJK mulai lahir. OJK tuh yang pertama, Dewan Komisioner yang pertama, yang Pak Mulyaman Hadad dan kawan-kawan, itu di 2012. Jadi OJK itu menerima peralihan dari BI yang cost center terkait dengan mikroprudensial perbankan di 2012. Maka itu kan menjadi positif, walaupun ekonomi masih dalam tekanan. Mengurangi biaya lah, mengurangi beban dari sisi Bank Indonesia. Jadi saya ingin menggambarkan di 2011 itu ada yang namanya tapering off the Fed yang sudah tidak lagi memberikan likuiditas ke pasar keuangan. Ketat lah likuiditas. Tapi kenapa BI bisa tidak defisit lagi? Karena pada itu udah lahir OJK. Padahal masih. Jadi minimal beban biaya yang Mas Awalil tadi soroti sudah berkurang. Jumlah SDM berkurang. Berkurang pindah ke OJK kan. Pindah ke OJK artinya defisitnya pun jadi surplus. 2013 juga terus recovery sampai ke 2015. Nah, kenapa di 2013, 2014, 2015 bahkan 2015 sampai puncaknya misalnya. Penghasilan sampai puncaknya. Karena rupiah kita itu bergejolak tuh sejak 2011. Penghasilan selisih kurs ya. Itu loh Mas Awal ya. Jadi setelah 2011 itu puncak-puncaknya itu di 2015. 2016 turun lagi. Nah, jadi kalau kita tarik nih, kalau Mas Awali tarik lagi, kita buat lagi satu garis. Nilai tukar. Ini akan segaris. Jadi artinya kalau nilai tukar itu sebetulnya dalam kacamata kita bergejolak, sebetulnya BI juga surplus. Yang penting volatilitas tahunan gitu ya. Setahun harian dalam setahun. Yang penting dia bisa menjaga yield. Karena dia satu, menjaga nilai tukar. Kemudian dia harus menjaga juga stabilitas sistem keuangan. Jadi kalau dia misalnya menjaga nilai tukar tanpa harus menjaga stabilitas sistem keuangan,
rejim kapital kontrol lah, devisa bebas. Misalnya ditaruh 9.000. Ya mungkin dia tidak akan surplus, dia akan terus gujur ke 9.000. Tapi karena rezimnya ini devisa bebas, kemudian menjaga nilai tukar dan kemudian dikaitkan dengan menjaga stabilitas sistem keuangan, yang penting bagi dia adalah yield-nya, bunganya manageable. Iya. Jadi kalaupun rupiah melemah itu ke keseimbangan baru Mas Walil. Tapi manageable di angka yield-nya tetap sama. Nah, makanya Mas Walil, karena gini loh, saya ingin ngasih gambaran gimana ya. Saya gini, tadinya 9.000, Mas Walil ya, 9.000 sampai 9.100, ya. Kemudian saya karena ada perlu juga, ya ini inflasi ya pada dasarnya 9.100. Kemudian saya naikin nih keseimbangan baru rupiah ke 9.100 ke 9.500. Saya stabilisasi lah lewat operasi pasar terbuka. Akhirnya saya temulah ke titik equilibrium 9.200, 9.300. Kan tetap Mas Walil, selisihnya tetap 100 ingin yang penting itu ya tapi harganya makin lemah. Masyarakat, orang kebanyakan ngelihat itu harga. Iya. Bank Indonesia ngelihatnya volatility. Itu penting banget ya di garis bawah ya. Volatility. Nah, saya ingin menggambarkan kenapa begitu nilai tukarnya itu melemah dari kacamata masyarakat dari sisi harga. Kenapa kok surplus dia naik? Toh volatility yang dia jaga tetap sama. Karena Mas Walil, dia kan pernah punya falas ketika falasnya 9.000. Iya. Yang dia pakai untuk menggeser keseimbangan yang 9.500, geser deh ke 9.300. Berarti kan saya jual 9.300. Laba saya pun naik. Barang lama. Makanya ada adigum kalau di pasar, jangan coba-coba ngelawan bandar. Iya, dalam hal ini Bank Indonesia bandar. Kalau falas ya. Falas, dia bandarnya. Dia yang paling punya informasi simetrik. Paling segala macam. Dia juga yang punya cadangan. Kan kita tidak pernah dan ini seingat saya dulu DPR pernah menanyakan berapa sih stok yang untuk operasi pasar. Nah, jadi artinya kan kita cuma lihat bahwa BI punya cadangan devisa falasnya berapa. Totalnya bukan untuk operasi pasarnya. Tapi kan dulu seingat saya tuh DPR pernah bertanya, DPR tuh pernah nanya BI itu sebetulnya punya di range berapa aja, kan nggak dijawab. Karena itu dijamin undang-undang juga kerahasiaan. Satu, ringnya. Kedua, sebetulnya cadangan yang digunakan untuk operasi itu sampai berapa, kan nggak diberi. Kan kita nggak tahu informasi juga. Misalnya saja, bisa saja BI ini sekarang masih pegang cadangan falas yang mungkin sisa-sisa zaman Orde Baru. Yang harganya 2.000 gitu kan. Gitu loh, harganya 2.000 gitu, walaupun mungkin sangat tidak mungkin lah. Tapi saya ingin yang 9.000-an lah. Kan yang sebelum yang 2008 itu kan 9.000-an. Jadi ini saya gambarin deh, simple aja deh. Ini analisis ya. 2010 itu 9.000. Iya betul, 9.000. Nah, kemudian di 2013 itu kan kalau misalnya lihat penghasilannya naik. 2013 rupiah itu masuk ke angka yang hampir sekarang nggak mau berhenti itu sejak 2012 Mas Walil. Mulai 12.000-an itu ya. Jadi mulai ke 11.000, 12.000, 13.000 terus sampai sekarang. Kalaupun turun balik lagi, balik lagi. Artinya BI itu dalam rejim devisa bebas asal uang itu balik lagi. Walaupun mengkoreksi harga ke keseimbangan baru, BI bisa menerimanya. Gitu ya Mas Walil. Tapi BI kemudian concern. Ketika keseimbangan harga bawahnya itu terjadi, BI juga punya concern harga atasnya jangan ketinggian, sesuai dengan volatility. Berarti ketika BI melakukan operasi pasar di harga yang sudah terkoreksi keseimbangan baru ini, BI kan melepas falas yang untung. Berarti kan kasarnya Mas Walil, kasar kita ngomong kasar. BI sudah membeli falas misalnya di 2010 dari operasi pasarnya yang harganya 9.000 di 2010. Di 2012 dia melakukan operasi pasar terbuka. Harganya udah 12, katakan sudah 12.000. BI ingin menurunkan ke 11.900. Berarti BI melepas falas 11.900 di pasar. Tapi pakai dolar yang harga 9.000, labanya naik. Labanya naik. Nah, orang pasti ngomong, oh kalau gitu kita kan susah rupiah melemah. Kok BI-nya makin kaya? Ini kan isu tentang ini kan, apa neoliberalisme dan sebagainya, rezim devisa bebas kan.
Orang kan selalu membandingkan kalau Cina nggak bisa nih kayak gini, karena Cina kan rezim di bans kan, terus ini rezim devisa bebas gitu kan. Kalau rezim devisa bebas sebenarnya yang penting kontrolnya gitu. Nah, mungkin kita tuh harus ngelihat gitu. Kalau misalnya BI dapat keuntungan laba itu, masyarakat menerima kenaikan harga, terus masyarakat dalam keseimbangan baru itu uang yang laba BI itu bagaimana didistribusikan ke masyarakat. Yeah. Ini Mas Awalil, makanya muncul ide terutama dari pasangan 02 yang sekarang jadi presiden, itu ingin ada yang namanya menghidupkan lagi kredit program zaman BI waktu zaman Orde Baru dulu. Jadi surplus ini kan diperoleh ibaratnya dari nyopet di pasar, Mas Awalil. Yeah, yeah. Ketika nyopet di pasar itu kan masyarakat di bawah yang tidak ada di pasar tidak kebagian. Yang kebagian yang di pasar saja. Yeah. Nah, ada ide surplus ini dipakai untuk kredit program. Gitu Mas Awalil, kenapa muncul ide itu? Ide Robin Hood kan? Yeah. Nah, artinya kan kalau pasar itu selalu mencapai keseimbangan baru, BI bisa laba, bagaimana BI yang jadi Robin Hood bisa mendistribusikan ke... Tapi dulu kan memang boleh kan, zaman sebelum independen ini kan memang melakukan kredit kan. Kredit, tapi itu juga yang menjadi sumber korupsi Orde Baru. Iya, kan? iya, iya. Ya kan, ada yang terkait dengan Bank Indover, ada macam-macam lah, ada kredit program. Iya, ada kredit program. Ada yayasannya Orde Baru dulu kan segala macam. Nah, ini juga yang seolah-olah kan ingin digiring yang kita bahas di podcast kita bulan lalu, kredit perumahan yang ingin digiring tuh ini Mas Awalil. Menghidupkan kembali instrumen ini. Instrumen ini, tapi kita juga akhirnya saya berpendapat gini lah. Saya ingin di titik ini memberikan juga cetak tebal ucapan Presiden Prabowo yang di Rusia. Kita ini ekonomi jalan tengah. Mengambil yang baik dari kapitalisme, mengambil yang baik dari sosialisme. Nah, menurut saya, dan Prabowo juga mengatakan, negara berkembang seperti Indonesia, musuhnya itu sebetulnya adalah korupsi elitnya. Jadi Mas Awalil, kita boleh nggak balik lagi ke kredit program? Boleh, tapi jangan korup. Jangan kolusi, jangan nepotisme. Aturan main dan penegakannya harus tegas dan jelas. Tegas. Dan jelas juga ya, jangan gampang ditafsirkan. Program yang dialirkan pun melalui suatu kajian yang mendalam, yang kredibel, bukan yang penting bangun infrastruktur, mohon maaf nih gitu ya, tapi udah gitu, wah ada korupnya. Bangun rumah ternyata nggak ada yang beli. Bangun rumah tahunya juga ukuran cuma 18 meter gitu. Nah kan itu benar, ya. Jadi artinya menurut saya, kalaupun mau kembali ke situ, artinya musuh utama, musuh bersamanya harus diselesaikan dulu. Korupsi kan? Nah sekarang sebetulnya bisa nggak sih rezim devisa bebas yang disebut rezim neoliberal atau rezim kapitalisme ini, uang yang dicopet di pasar ini dipakai untuk mensejahterakan masyarakat? Bisa. Caranya gimana? Caranya pemerintah yang punya instrumen fiskal menerbitkan surat berharga negara. Surat berharga negaranya ini dipakai untuk penciptaan lapangan kerja, misalnya untuk pangan atau apa. Ya, SBN-nya boleh dibeli Bank Indonesia ya. Jadi sebetulnya menurut saya isunya bukan persoalan di kredit program. Isunya bahwa kita itu sebetulnya siapa yang ingin menjalankan program. Kalau rejim lama dulu tidak melibatkan lagi SBN, langsung kredit program. Ya kan, tapi kita pengalaman kenapa kita krisis 98 karena korupsi kan. Jadi saya sederhanakan Mas Yenur bisa melihat potensi untuk kredit program, tapi mekanismenya jangan terlampau merusak yang sudah ada ini kan? Ya, kalau saya cenderung masalah. Ya cenderungnya kalau saya cenderung sebetulnya SBN-nya ya kan diciptakan untuk quick win program itu di SBN. Ya kan, pemerintah yang melakukan. SBN ada mereknya ya, hanya untuk yang termerek itu. Termerek itu program. Dan jangan dikorupsi juga. Dan betul-betul berdasarkan kajian fiskal yang tepat. Sehingga ketika BI mendapatkan laba ini, Mas Awalil, bagaimana masuknya ke masyarakat dengan membeli instrumen sekuritisasi pemerintah. Atas program yang sudah dikaji dan jelas gitu ya. Ya, jadi maksud saya, kalau pakai sistem neokapitalisme ini pun masih ada peluang untuk Jadi intinya sebetulnya masalahnya bukan di soal kredit programnya atau di sistem ininya.
persoalannya menurut saya di korupsi dan di ini loh, di persoalan mengintegrasikan kebijakan itu loh masalahnya. Apakah kita udah bahas, apakah tepat rumah, apa nggak lebih baik land reform pertanian? Pertanian. Kan itu akan jadi debat. Dan harus debat teknokratis kan, nggak usah politik lah. Ya, antara kita nih, dua Rizky ini, kita mungkin berpendapat land reform. Pemerintah berpendapat perumahan. Kan dialektika ini yang harus dibangun. Yang akhirnya mana yang paling masuk akal. Gitu kan Mas Walil. Disinilah yang menurut saya mendukung ide Presiden Prabowo. Kan Prabowo mengatakan jalan tengah. Musuhnya korupsi. Berarti kan kalau jalan tengah kan kita bisa gini Mas Walil. Saya pakai tangan kapitalisme, tapi untuk sosialisme. Jangan dibalik nih, jangan sampai begini loh, jangan sampai timbul kesan yang baik dari sosialisme itu pidato. Gitu loh Mas Walil, ya kan, populisme kan, ya kan, pelaksanaan kapitalisme nggak dapat apa-apa. Nah jadi maksud saya ingin menggambarkan, saya ingin memberikan konteks kenapa melebar ke sana. Konteks kita melihat ini keuangan negara, Mas Walil. Karena satu sisi saya ingin memberikan penggambaran yang utuh lah. Kalau kita akan mengatakan sampai di titik bahwa ketika gejolak nilai tukar rupiah itu meningkat, BI itu penghasilannya juga meningkat. Sebentar, mungkin kelihatan yang lebih valuta asing, biar ini. Lihat satu lagi. Nah ini valuta asing nih. Lihat Mas Walil ya. Penghasilannya. Penghasilan selisih kurs falas. Ya. Coba lihat nih, ya, yang biru itu selisih kursnya nih. Selisih kursnya. Kalau ini persentasi dari total. Yang biru nilainya. Di 2011-2012 kalau kita lihat berarti BI rugi falas. Rugi falas. Benar rugi falas. Rugi falas berarti BI kehabisan stok yang harga di bawah nih. Ya kan Mas Walil? Betul. Jadi kalau kita kaitkan grafik ini sama dari di 2012 mulai naik surplusnya, berarti kenaikan surplus di 2012 itu lebih karena SDM-nya sebagian besar pindah OJK. Karena falasnya masih negatif. Berarti negatif. Jadi maksudnya bahwa dalam kondisi kayak gini BI pada waktu itu masih bisa surplus tipis gitu loh, karena bebannya berkurang. Sebenarnya pendapatan transaksi falas ini mencapai sekitar 40-45% tiap tahunnya dari total. Jadi intinya kalau dilihat di sini penghasilan selisih kurs falasnya kan turun ya Mas Walil, tapi surplusnya naik tadi. Berarti lebih diakibatkan karena pengurangan beban operasional karena pemisahan OJK. Tapi coba lihat. Tahu-tahu di 2013 naik tajam. Tajam ya. 2013 ini Mas Walil, itu ketika pertama kali rupiah kita mulai masuk ke angka 14.000. Jadi dulu Mas Walil di 2013 itu sampai orang yang ada berseloroh. Ini nilai tukar rupiah apa call center salah satu fast food? Karena angkanya 1401 itu. 14.400 berapa itu ya. Sesuai dengan normal call center dari makanan cepat saji. Nah, di 2013 ini, kemudian di 2014 stabil, 2015 sampai puncaknya karena ada sorting bond yang pernah kita ceritakan di Argentina. Ya kan, ini kan ada Yunani, ada segala macam. Tapi ternyata di antara gejolak itu selisih kurs BI tambah tinggi kan? Naik. Modalnya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, artinya kan dari sisi ini bahwa BI dapat laba falas. Nah, makanya Mas Walil, ada pendapat begini. Kalau kita misalnya, kenapa falas BI? Saya Pertamina. Ya. Pertamina kena dua hal. Kenaikan kurs sama kenaikan harga minyaknya. Muncul ide, ya udah daripada BI guyur ke pasar, kasih aja ke Pertamina. Nanti akan merasakan dampaknya siapa? Masyarakat. Harga minyak kan naik. Tapi kan BI cenderung mengatakan bahwa itu tidak akan terlalu efektif, tidak terlalu efisien kan. Kalau itu yang terjadi Mas Walil, itu cost center, BI nggak ada labanya. Nge-backup aja ya. Nge-backup, makanya kan akhirnya hal-hal kayak gitu tuh tidak bisa terjadi.
Itu bedanya sama Cina, Mas Walil. Iya. Kalau Cina, cadangan falas yang harga murah, ketika terjadi gejolak harga, dia kasih, bukan ke pasar. Tapi kenapa Cina bisa melakukan itu? Karena dia rejimnya juga devisa kontrol. Iya, kita melanggar undang-undang kalau begitu kan. Kalau Cina kan orang juga begitu dapat devisa ekspor nggak boleh ditaruh di luar. Begitu nabung nggak boleh nabung di luar. Jadi artinya kan keseimbangan itunya ada. Nah, kenapa BI seperti itu? Saya ingin memberikan gambaran jangan sampai ada kesan dari pemirsa kita, oh BI ini ternyata penghisap darah rakyat. Di tengah rakyat itu merasakan pelemahan nilai tukar, BI malah pesta pora gitu. Saya ingin menggambarkan kondisinya. Kenapa BI juga tidak bisa melakukan itu? Karena konsep kita tuh rezim devisa bebas. Jadi gampangnya sih kalau kita mau jok, miskin tapi sombong kita ini. Gitu loh. Jadi artinya nggak punya banyak devisa organik, tapi sombong. Sok-sok kayak negara bebas. Bebas. Nah, tapi poinnya adalah begitu nilai tukar itu melemah, terjadi gejolak, selisih kurs naik. Nah, di 2016 Mas Walil itu terjadi pendinginan pasar, turun dia juga. Pasarnya relatif stabil sepanjang tahun ya. 2018 gejolak lagi, naik lagi dia. Nah, kalau begitu di 2020, 2021 seluruh dunianya sakit kan COVID. Wajar lah itu. Nah, sekarang tambah naik lagi. Berarti 2024 tidak stabil dong kalau baca ini. Ya, jadi Mas Walil kalau kita lihat nih, lihat dari sini nih ya. Ketidakpastian global yang berdampak terhadap ketidakpastian sistem keuangan di Indonesia di 2024 belum separah 2013 sampai 2015. Gitu loh Mas Walil. Karena kita masih relatif seperti ini. Tapi tetap memburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa Mas Walil bisa kayak gitu? Nih ya Mas Walil. Saya ingin kita merefresh lagi ke belakang. Ketika di 2016 itu US dollar index itu kembali melemahkan dirinya, jadi mulai masuk lagi uang beredar dari negara maju, Turkish lira. Jadi di 2013 itu Mas Walil, itu ada dikenal dengan five fragile countries, yang nilai tukarnya melemah drastis akibat kebijakan the Fed. Itu rupiah, lira Turki, pesonya Brazil, India Rupiah, dan yang terakhir itu yang Afrika Selatan 5 nih. Betul. Nah, di 2014 ini The Fed mengatakan kita jeda dulu untuk memberikan kesempatan negara-negara ini menyesuaikan kebijakan. 2015, 2016 penyesuaian kebijakan. Nah, yang lain itu menguat langsung tajam. Rupiah kita ditahan Mas Walil. Dulu sempat orang mengatakan BI ini main falas nih, sehingga mata uangnya ditahan untuk tidak menguat lebih jauh, ya Mas Walil ya. Dan waktu itu jawaban Dewan Gubernur Bank Indonesia pada saat itu kalau nggak salah gubernurnya Pak Agus Marto, kita bisa lihat ke belakang di Google, dia mengatakan bahwa BI itu perlu menjaga volatilitas di masa depan. Berjaga-jaga ya. Artinya apa Mas Walil? Saya ingin mengatakan, kalau sekarang ini kita baru lebih kondisinya tidak lebih buruk dibandingkan 2013-2014, sebetulnya karena ada kebijakan ngerem di situ. Kita sudah bersiap duluan. Ya. Artinya kejadian hari ini memang udah dibaca bahwa dunia ini masih tetap tidak stabil. Kan kita merasakan, kok ekonomi susah banget ya, bahkan lebih susah dari zaman COVID. Tapi kalau kita pakai ini, lihat datanya. Stabil. Dibandingkan 2014 saja kita belum apa-apa. Apalagi 98, jauh apalagi banget. 98. Bahkan dibandingkan saat COVID aja, ya tipis-tipis aja. Iya, betul. Nah, yang nggak bisa dilupakan, ya karena BI menerima adjustment harga keseimbangan baru yang ke atas. Karena udah ke atas kan, ya lebih susah lagi naiknya kan. Nah, jadi intinya bahwa ini sebetulnya kalau kita lihat angka ini Mas Walil, kita itu sekarang lagi lari maraton nih. Yang maratonnya itu sudah disiapkan staminanya sejak 2016. Cukup disadari. Jadi BI di 2016 mengarsa kita bakal maraton, bukan lari sprint. Nah, sekarang kita udah sampai ke 23% ini. Maratonnya masih jauh nggak nih? Itu kan pertanyaannya Mas Walil. Nah, kalau maratonnya masih jauh, lama-lama stok falas BI yang lebih murah lah akan habis.
belian yang 16.000 lagi bersisa. Akan habis. Ini kan masih ada yang 13.000, 12.000 lah. Akhirnya BI bisa terjadi yang seperti 98 mulai ngambil yang sisi SDR tadi, IMF. Yang di podcast sebelumnya kita bilang kita fair, manageable, BI di 2024 sama sekali tidak ngambil itu. Berarti benar-benar operasi pasar yang dilakukan. Tapi kita ingin mengatakan melihat tren ini. Iya. Ya kan Mas Walil? Ya, tetap rawan, rentan lah ya. Rentan kalau di mana pada satu titik kelamaan nih, apalagi sekarang ada perang. Iya. Perang ini kan akan menambah stamina maraton Mas Walil. Ya, kalau saya sih ngegambarinnya simpel Mas Walil. Kalau perang ini misalnya sebatas tek selesai, mungkin udahlah. Kan yang susah ini kalau lama nih. Kalau lama berarti yang tadinya kita harapkan udah mau finish maraton, ternyata maratonnya disambung lagi. Iya. Ya. Nah, ini kita akan bicara stok falas kita gimana. Iya. Makanya BI pun menambah surplusnya dan menambah emas kan Mas Walil. Iya, salah satunya nambah emas. Tapi kembali, kita tidak punya kemewahan kalau maratonnya terlalu lama. Iya. Cadangan emas persentase juga masih kecil itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini Mas Walil, sebetulnya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dimulai kapan? Dimulai dari 2012. Iya. Sampai sekarang tuh terus dengan beragam drama. Hanya jeda sebentar, balik lagi. Jadi sekarang nih Mas Walil ya, prosentasenya dari penghasilan nih 23%. Iya. Kenapa? Karena yang meningkat prosentase dari penyerapan SBN. Itu loh Mas Walil. Jadi BI ini menyerap SBN. Saya ingin menggambarkan apa? Berarti BI menyerap SBN. Dari falasnya 23%. Iya. Ini lari maraton. Pertanyaannya, BI sekarang menjaga agar yang namanya yield SBN tidak turun. Ya BI nggak jaga lah. Nggak ada trading. Kan kalau nggak ada trading harganya tidak terkoreksi. Ya, hasilnya tidak banyak. Sisanya BPJS juga nggak trading. Bank udah ditukar SRBI. Iya. Ya kan Mas Walil? Sekarang apa yang terjadi kalau misalnya di rem tangan ini pegang terus supaya harganya turun, tapi rupiahnya terus bergejolak, BI sudah akan gini loh. Saya tuh ingin menggambarkan gini Mas Walil. Dulu kalau saya surplus, saya nambah ke cadangan devisa falas juga. Kalau besok misalnya lari maraton, katakan saja sampai 20.000 misalnya. Tapi BI pada saat laba moneter di sini, dia belikanlah yang namanya dolar yang angkanya sekarang 16.200 ini. Yang mungkin akan dia pakai nanti pas 20.000. Supaya bisa turun dikit. Sekarang surplus ini dipakai oleh dia untuk menjaga surat utang pemerintah. Iya, untuk berarti kan pembelian dia untuk menambah stok falas itu berkurang Mas Walil. Itu yang ingin saya gambarkan. Iya. Pembelian dia untuk memperoleh stok falas itu berkurang. Jadi dengan sekarang cuma 23%, sementara kalau dulu dominan sampai 40-50 tuh. Lebih 60 tuh lebih. 60 karena kan belum ada menyerap SBN kan? Iya. Nah, jadi kontraksi ke depannya kita hanya berdoa jangan maraton yang kelamaan Mas Walil. Iya. Kalau maraton kelamaan, BI udah kehabisan stok. Iya. Lama-lama BI juga mesti ngelepasin SBN ya. Coba kita lihat penghasilan bunga, mungkin relevan tadi dengan atasnya penghasilan. Nah, ini penghasilan bunga dan beban bunga. Coba Mas dikaitkan dengan yang tadi nih. Di 2013, 2014 flat. Ya, 2015 flat. Nah, coba lihat nih. Pas kita mulai COVID, banyak menyerap SBN. COVID, dia mesti menyerap SBN dalam rangka burden sharing. Ya, Mas Walil. Berarti kan dia akan mendapatkan pendapatan bunga dari surat obligasi yang dia serap. Tapi coba lihat nih, ya 2020, 2021, beban bunganya masih sama. Masih sama, ya betul. Iya. Artinya BI menyerap yang namanya surat berharga pemerintah terkait dengan COVID menggunakan cadangan surplusnya. Cadangan surplus diperoleh dari mana? Yang tadi kita lihat. Iya. Dari laba falas dan segala macam itu. Yang akumulasi ya. Akumulasi. Nah, ketika di 2023, 23-24 terutama. Kenapa? Karena dia perlu melakukan stabilisasi nilai SBN.
Sementara bank yang pegang SBN, dia butuh likuiditas. Dia lepas SBN-nya. Kalau mereka terus trading lepas SBN, SBN harganya turun, rupiah akan makin turun harganya. Volatilitas akan naik karena yield-nya naik. Ya, Mas Walil? Nah, agar mencegah krisis perbankan kayak 98 akibat KAR, BI menyeraplah semua SBN dari perbankan. Dibiayanya oleh cadangan surplus bukan? Bukan. Dengan dia menerbitkan SRBI. Ya. Makanya kalau kita lihat di sini, Mas Walil, pendapatan naik, beban naik. Beban lebih cepat dari naiknya pendapatan bunga ya. Betul. Jadi BI itu sekarang sudah melakukan gali lubang tutup lubang untuk kestabilan sistem keuangan. Menyerap surat utang negara, surat SBN, tapi biayanya pakai utang SRBI. Nah, ini nih Mas Walil, kalau udah kayak gini, nih apalagi di 2024 nih. Iya. Makin ini, coba Mas Walil kita lihat nih. Selisihnya tuh makin tipis. Antara pendapatan dengan beban bunga. Nah, artinya kan BI itu melakukan SRBI yang terus tinggi kan. Ya. Nah, ini Mas Walil. Ini nanti BI ini akan masuk ke dalam isu normalisasi kebijakan. Sama kayak orang sedang ngeributin The Fed mau normalisasi neraca. Dia juga terpaksa harus melakukan. Di depan dia harus lakukan normalisasi. Bagaimana dia menormalisasi agar SRBI ini dibalikin, SBN dibalikin lagi. Agar neraca dia sehat lagi. Nah, jadi sebetulnya BI ini juga lagi melakukan quantitative easing sebetulnya. Iya. Ini pemirsa untuk sekedar informasi, per 31 Desember itu kepemilikan BI atas SBN rupiah itu kurang lebih 1.350 triliun, SRBI-nya kurang lebih 1.050 triliun. Jadi tipis banget. Tipis banget. Dan ini kalau terus dilakukan kayak gini, SBN-nya terus ditahan. Akan terus menggerogoti surplus, Mas Walil. Tidak bisa dipakai untuk hal lain. Ini makanya menurut saya, Mas Walil, sekarang ini kan terjadi anomali di pasar, Mas Walil. Iya. Jadi sekarang bayangin, Mas Walil, US dollar index turun, harga minyak turun, harga gas turun, harga emas turun. Rupiah nggak mau menguat. Rupiah, ya Mas Walil ya, dari 16.700 ke 16.200. Kita ambil titik observasi ketika kemarin perang hari Minggu. Yang Amerika Serikat menyerang Iran. Ya Mas Walil. Kemudian Iran mengatakan akan menutup Selat Hormuz. Artinya Mas Walil, harga gas akan naik, harga minyak akan naik, US dollar akan naik, emas juga mungkin akan naik. Gitu ya Mas Walil ya. Kenapa ini bisa terjadi? Tahun 80, ketika Iran-Irak meletus di 80, itu yang terjadi. Ketika perang moneter Amerika Serikat dengan Cina di 2002-2024, itu yang terjadi. Harga minyak naik, ini naik gitu. Jadi setiap periodisasi ada konflik, itu pasti naik. Yang terjadi di hari Senin, Mas Walil, US dollar indeksnya turun. Saya pikir, kalau US dollar indeks turun, emas naik nih. Karena berarti orang mengambil emas. Orang juga nggak percaya sama mulutnya Trump lah, kurang lebih gitu ya. Bahaya nih, lebih baik saya ke emas. Ternyata Mas Walil, emas juga turun. Senin itu ya. Dan kemudian harga minyak, harga gas juga turun. Jadi ini ada dunia ini seolah-olah bandar gedenya lagi mau mencoba sebuah permainan yang sulit diduga lah. Tidak tertebak. Tidak diduga. Tapi kita hari Senin, rupiah kita melemah, yang udah di 16.200 melemah sampai mau dekat 16.500. Artinya di tengah euro menguat, semua menguat terhadap dolar. Karena US dollar indeksnya turun ya. Artinya kita memang punya persoalan sendiri. Tidak semata-mata soal dinamika global ya. Ini mohon maaf nih. Artinya dengan mandat kita menjaga nilai tukar, sebetulnya kita ini sudah tahu sangat ketergantungan terhadap US dollar. Ya kan Mas Walil gitu loh. Kita juga tidak punya instrumen-instrumen lain yang dapat menyeimbangkannya. Yang dibaca lagi pelebaran defisit fiskal. Karena kalau harga gas naik, subsidi pupuk naik.
Kompensasi PLN naik, kompensasi Pertamina naik, persepsi itu. Nah setelah 2 hari berikutnya, rupiah kembali menguat lagi lah ke 16.300-an. Tapi tetap di angka seperti itu. Karena mungkin orang tetap melihat harga gas, harga minyaknya tidak naik. Tapi Mas Walil, poin saya di observasi ini, kita betul lebih manajeble dari negara lain. Dari neraca kita lihat. Dari neraca tadi, termasuk BI belum mengambil hutang IMF segala macam. Tapi saya perlu mengingatkan, pasar membaca bahwa kita itu punya persoalan dari observasi yang hari Senin. Karena itu soal persepsi pasar ya. Pasar menduga bahwa kita memang punya persoalan inheren yang harus kita selesaikan. Dan Mas Walil, saya tuh takutnya gini nih, ini kan takut saya pikir ya. Kenapa ini pakai teori kebalikan anomali? Saya tuh takutnya gini, karena Trump nih ada tren begitu juga, dia senang main cari selisih. Ya kan kemarin waktu dia ngomong tarif, harga naik, tahu-tahu dia koreksi, dia di bawah gitu. Jadi saya khawatir gini, jadi dia memberikan kesiapan dulu untuk lembaga-lembaga hedge fund di Amerika Serikat yang mendistribusikan kesejahteraan buat orang Amerika Serikat untuk melakukan pembelian kontrak dulu nih di harga bawah. Saya tuh khawatirnya perang ini belum selesai, perang ini akan lama, ya kan? Baru kemudian besok nih naik gitu, ngebalik dari sininya. Dan angka kita sudah di 16.300 nih rupiahnya Mas Walil. Dan kita posisinya mesti impor gas, mesti apa segala macam loh. Sementara BI mau menghedging, ruangnya sudah tertutup. Kenapa? Karena BI juga habis buat ngeborong SBN. Belum lagi uangnya dari SRBI. Jadi saya bukannya saya berharap tetap manajeble, Mas Walil. Tidak pengen nakut-nakuti. Tidak pengen nakut-nakuti. Tapi kita harus kasih risiko yang kasih risiko. Risiko terburuknya adalah ini ada anomali di pasar. Di saat semua instrumentum melakukan koreksi harga, kita tetap di 16.300, Mas Walil. Euro tuh sekarang 0,86, puncak pound sterling, dolar ini sekarang melemah dari semua mata uang. Kalau ngomong, terhadap rupiah juga melemah, iya. Tapi rupiah itu kembalinya ke angka 16.3, nggak kembali ke angka 9.000 gitu loh Mas Walil. Kalau terhadap euro tuh dia kembali ke angka 0,86. Ke angka awal-awal euro. Awal dulu gitu. Kalau kita tuh kan kembali ke angka, kalau ditanya cuma dari 16.500 ke 16.300 menguat, saya juga paham. Tapi tidak ke titik bottomnya. Sekurang-kurangnya ke 12.000 lah. Kalau sekurang-kurangnya ke situ. Yang pernah seimbang 12.000 kan lama. Tidak kembali ke situ. Berarti kan sebetulnya pasar juga membaca bahwa kita memang punya kebutuhan yang besar dari US dollar. Kejadian anomali terhadap perang ini perlu kita kayaknya berada dalam dunia yang sudah tidak linear, Mas Walil. Jadi saya tuh kadang-kadang gini, Mas Walil, ini obrolan warung kopi lah ya. Dunia ini kan sekarang udah ada AI. AI itu kan membangun kecerdasannya dengan membangun database digital kan. Jadi otaknya penuh lah. Sekarang kalau kita pakai segala macam aplikasi digital, ada perang dan segala macam, pasti sarannya adalah beli dolar, hedging gas, tapi ternyata kenyataannya harganya turun kan? Jadi menurut saya ini bandar gedenya kayaknya lagi bermain di luar algoritma. Dia punya kebutuhan juga kan? Ada kebutuhan. Nah, jadi maksud saya kita ini sekarang berada dalam tata dunia yang tidak stabil. Harus bersiap kita. Harus bersiap. Itu. Nah, kita membutuhkan seorang gubernur bank sentral yang menurut saya yang memang bisa memberikan mitigasi terhadap itu. Bukan mengatakan bahwa kita masih manajeble. Ya, walaupun bahasa PR ya, itu ya Mas Walil. Tapi maksud saya kita tuh harus melihat yang tidak terlihat. Saya ingin mengatakan yang terlihat sekarang, bahkan mohon maaf nih ya, ada debat yang soal perang ini yang mengatakan dengan harga gas kayak gini tetap tidak ada apa, perang ini udah berakhir. Bahkan muncul narasi Trump akan dimasuk nominasi hadiah Nobel karena menambahkan Iran sama Israel. Saya terus terang, saya ngelihat ini anomali nih. Karena Amerika Serikat dan negara-negara maju ini juga membutuhkan normalisasi kebijakan. Dan Mas Walil,
yang perlu kita ingat, 25 Mei, Cina, Iran, itu udah jadi jalur darat keretanya. Dan shippingnya sudah terjadi, Mas Awalil. Mas Awalil menduga nggak kalau misalnya pada akhirnya nih harga gas naik karena Hormuz betul-betul ditutup segala macam, ya, bahwa pada akhirnya Iran yang disanksi akan jualannya via Cina. Cina akan jadi trader. Kan kalau harga gas ini naik, yang diuntungkan 3, Mas Walid. Yang mengisi suplai dunia dan juga cadangan gasnya terbesar. Itu adalah Amerika Serikat, 2 Rusia, 3 Iran. Iran kena sanksi. Tapi kan kena sanksi pun ilegalnya harganya naik. Cina nggak ada di sini. Kebayang nggak kalau dengan dia sekadar ngirim darat, artinya yang terganggu Qatar. Qatar yang biasanya juga jual gas legal ke Eropa dan sebagainya, dia nggak bisa kan? Cina yang tadinya tidak punya cadangan gas 3 besar, jadi 3 besar karena ngambil Iran. Ya Mas Walil ya. Jadi maksud saya cermati yang di luar algoritma. Ya, ini kan potensi terjadinya tinggi sekali. Potensi artinya potensi bahwa ke depan pada akhirnya harga gas ini akan dibawa naik, harga nilai tukar akan dibawa naik. Dengan data laporan keuangan tadi, menurut saya cadangan surplus kita tuh udah semakin terbatas. Dan semakin dihabiskan untuk menjaga stabilitas SBN. Yang semakin tipis juga karena harus membayar bunganya lewat SRBI. Sementara ada persoalan nilai tukar, persoalan harga gas di depan mulai dari sekarang kelihatan. Mulai dari sekarang. Jadi menurut saya kayak nggak punya cadangan kita ya, seolah-olah nggak punya cadangan untuk mitigasi kejadian yang di luar dugaan ya. Dari laporan keuangan dengan ini. Tadi Mas Awalnya katakan SBN-nya 1000, SRBI-nya 1050, standar tipis. Saya justru ingin mengatakan BI harus mulai memikirkan normalisasi neraca. Normalisasi neraca ngebalik lagi SBN dan SRBI. Karena kalau ini dibiarkan, BI akan kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi di saat BI harus memerlukan, kalau istilah fiskal tuh kehilangan ruang manuver kebijakan moneternya ya. Ruang karena kebijakan sumber moneternya dayanya kurang karena dihabiskan untuk untuk menjaga jadi kalau saya baca tadi, saya berharap BI mulai memikirkan normalisasi neracanya. Kalau berdasarkan masa lalu tuh kepemilikan sebelum COVID itu 9% terhadap total SBN rupiah, sekarang 26%. Jauh banget kan? Jauh banget. Ya, ini yang terakhir mungkin. Ini hanya tambahan saja sih. Cuma kan layak dikomentari untuk informasi kepada publik. Tadi terkait dengan bahwa dari sekitar 161 triliun beban, itu ada 18 triliun yang sifatnya beban umum dan lainnya. Dari 18 triliun itu 16,2 itu SDM, organisasi, dan logistik. Kalau saya bacanya nanti dikoreksi kalau salah, yaitu gaji dan lain-lain, perjalanan, rapat, semacam-macam itu 16,2 triliun. Naiknya tuh luar biasa loh Mas. Dibandingkan 2023 itu naiknya 1 triliun lebih. Lalu kalau saya bagi dengan jumlah pegawai, dari laporan yang sama ini, maka dapatnya 3 miliaran 257 juta per bulan. Kalau saya secara acak ambil di luar Kementerian Keuangan ya, yang lain-lain itu jumlah ini seandainya dibuat begini, dibagi dengan jumlah pegawainya itu keluar angka sekitar 25 jutaan aja, maksudnya 10 kali lipat. Ini masuk akal nggak? Ya, pertama peningkatan tajamnya kalau surplusnya naik ya, dan kemudian sudah dianggarkan, maka yang namanya tantiem juga naik. Untuk Dewan Gubernur ya? Dewan Gubernur dan Jasprot untuk yang non-Dewan Gubernur. Jasprot, ya Jasprot, betul. Jasa produksi. Jadi sebetulnya peningkatan itu diakibatkan satu oleh karena surplus naik, maka tantiem juga naik, Jasprot juga naik. Terus kedua, yang naik lagi itu adalah kenaikan gaji yang kan dia ada cost of living adjustment. Yang sebesar nilai inflasi. BI ini jadi Mas Walil, kalau kita ini nggak ngikut gaji di APBN kok ya. Jadi
Kalau dulu kita lagi kuliah kan, kerja sama negara, nggak punya, bukan sama oligarki, tapi gajinya hampir sama di oligarki ya KBI, kan gitu loh Mas Wali. Tapi kebetulan memang yang masuk sana banyak kawan-kawan kita yang pinter, harus kita akui. Harus kita akui, dan organisasi paling rapih juga. Ada kaitan antara gaji dengan performa lah gitu. Nah jadi kalau kita lihat dari situ, dia juga dalam hal merit sistemnya terkait dengan peningkatan upah tiap bulan terkait dengan inflasi selalu dilakukan. Terkait dengan performa juga dilakukan. Makanya selalu meningkat di sisi ini. Nah, yang menurut saya perlu dicermati lagi, justru ini ya, yang lainnya juga nih. Ya, kan lainnya lumayan itu, hampir 2 triliun. Nah, banyak loh 2 triliun tuh kalau untuk urusan begini, beda dengan operasi moneter kan. Ya, nah Mas Walil, ya mohon maaf nih ya, sebelumnya mohon maaf dulu nih, gitu kan. Mohon maaf gitu. Ini yang sebetulnya menurut saya membuat posisi dalam kacamata saya gitu ya. Independensi yang sering disuarakan oleh banyak ekonom, banyak pengamat, independensi Gubernur BI terganggu nih salah satunya karena urusan ini. Mas Walil, kita ingat nih OTT-nya KPK terhadap ruangan gubernur. Iya. Ya itu yang pas bagian lainnya 2 triliun. Jadi Mas Walil, kenaikan angka ini juga ya saya bukannya menuduh, tapi berdasarkan analisa fakta dan berita yang ada, angka ini juga terkait dengan hubungan kelembagaan nih. Dengan DPR. Ya Mas Walil ya. Jadi angka ini menurut saya ini menunjukkan beban kelembagaan yang naik karena beban politik juga. Dan ini juga yang tadinya kita harapkan dengan renumerasi yang baik itu akan semakin independen, tapi karena juga ada harus yang di-maintain, malah menjadi tidak independen kan. Jadi kembali ke yang saya katakan Mas Walil, saya ingin mengatakan apa yang dikatakan Presiden Prabowo. Musuh negara ini itu korupsi di tingkat elitnya. Dan kolusi dan nepotisme. Dan di sini Mas Walil, saya tidak menuduh bahwa CSR itu benar ya. Tapi maksud saya, hubungan kelembagaan yang terjadi distorsi seperti ini selalu menjadi musuh kita nih. Bahkan terkait independensi. Bahkan menurut saya mungkin kalau gajinya sebesar ini segala macam oke aja. Tapi misalnya surplusnya organik gitu. Kemudian bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat lah. Gitu loh Mas Walil. Kan oke aja. Makanya menurut saya Mas Walil, saya selalu tidak bosan-bosan, kita udah berapa kali ya bahas ini ya. Saya menginginkan tuh amandemen Undang-Undang BI itu dual mandat. Dual mandat. Jadi dia harus bertanggung jawab soal ketenaga kerjaan ya. Coba tingkat pengerjaan penuh. Sekarang ya, kalau kayak gini. Menjaga stabilitas nilai tukar, volatilitasnya tercapai. KPI-nya, Key Performance Indicator. Laba naik. Tapi coba kalau kita lihat, ini laba naik. Tapi kok PHK banyak? Daya beli berkurang? Kan nggak mungkin saya dapat Tantiam kalau dual mandat. Makanya saya juga ingin mengatakan lembaga sejenis ini nanti kayak gini nih Danantara. Danantara tuh harus jelas indikatornya, mandatnya apa. Jadi kalau ini yang sudah jelas saja kita masih melihat sisi masalah yang harus diselesaikan, apalagi yang belum jelas. Ya orang kan sekarang ribut masalah di tengah ekonomi kayak gini, orang ribut BUMN membagi Tantiam yang besar-besar karena labanya besar. Menurut saya itu wajar, tapi harusnya fungsi BUMN itu apa? Apakah misalnya katakan saja BUMN yang Tantiamnya besar bank? Apakah bank itu berhasil menciptakan lapangan kerja misalnya? Indikator ini kan mandat Mas Walil. Iya nggak? Mandat gitu. Jadi kalau mandatnya Anda penuhi, indikator Anda penuhi, Anda dapat. Kelemahan kita itu kan seolah-olah menghasilkan laba, nggak ada kaitannya sama masyarakat. Masyarakat cuma ribut dalam pidato-pidato gitu loh. Ini nggak apa-apa, mau ditambahin juga nggak apa-apa. Tapi maksud saya, mandatnya diperjelas. Perjelas lalu dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ya berarti yang namanya Tantiam, Jasprot ya nggak bisa dong. Karena kan betul bisa menaikkan surplus, tapi ternyata tidak bisa menghasilkan daya beli masyarakat. Nggak jadi. Ya saya ambil contoh deh. Di BUMN deh misalnya. Sekarang di bawah Danantara deh. Bulog itu cost center Mas Walil. Karena kerjaannya nyerap gabah. Ya kan? Dia tidak ada profit centernya. Bahkan kadang-kadang udah nyerap gabah berapa, jual berasnya harus murah.
kan cost center. Dia dinilai indikatornya tidak lewat laba, lewat kemampuannya memberikan kestabilan. Nah sekarang kenapa kita tidak menciptakan di semua lembaga institusi ini mandatnya apa? Mandat ya, lebih jelas ya. Lebih jelas, bukan hanya laba. Indikatornya gitu juga bisa jelas. diukur kan. Yang negara inginkan tuh apa? Terhadap institusi itu gitu loh. Kalau misalnya nanti Danantara, apa yang negara inginkan dari institusi itu? Kalau dia berhasil mencapai laba, negaranya didapat, kasih, nggak masalah itu masalahnya. Namanya profesional kan. Jadi jangan sampai ada kesan seolah-olah tuh sekarang di BUMN atau di Danantara ini kayak bagi-bagi jatah. Dan kan ya kayak gini juga sebenarnya kan ada tantium gini juga. Cuman kan orang masuk BI kan nggak gampang. Iya. Masih bisa dijelaskan lagi. Nggak segampang kan, ada segala macam ya kan. Nah, jalan satu-satunya yang bisa masuk kan yang di BUMN ini. Jadi menurut saya sih jangan kita juga kita nggak usah iri gitu. Iya. Tapi kita juga bisa ngomong, oh wajar kok dia dapat segitu. Karena dia berhasil menempuh mandatnya. Iya. Jadi Mas Awalil terhadap poin ini menurut saya, kalau orang lembaga lembaga negara lain, apalagi sedang efisiensi besar-besaran, lihat channel kita kayak segini, bisa ngamuk dia. Iya. Kayaknya kerja saya lebih banyak daripada orang BI. Iya. Saya harus ngurusin pulau pesisir. Iya. Harus ngurusin apa gitu loh. Ya kan Mas Awalil. Nah. Iya. Makanya menurut saya artinya kan mandatnya mesti ditambahin. Ya, cocok ini. Nah, mandatnya mesti ditambahin gitu loh. Agar kalau mandatnya ditambahin, berarti kan yang lain juga akan menganggap wajar lah kerjaannya bertanggung jawab besar. Karena dia ternyata menciptakan pekerjaan. Gitu lah misalnya. Begitu ya para pemirsa, sesi ini kita banyak membahas terutama sekali soal penghasilan dan beban Bank Indonesia. Tapi kami di kanal ini juga ingin mengajak, tidak hanya sekedar membaca seperti membaca laporan keuangan biasa. Karena ini laporan keuangan Bank Sentral, otoritas moneter. Dia dibaca bisa mencerminkan keadaan moneter, bahkan lebih luas ya keuangan. Lalu tadi kalau kita hubungkan dengan keadaan fiskal pun dia bisa. Tentu tidak bisa serta-merta begitu disimpulkan. Tapi Mas Yanwar tadi mengajak kita cara mengambil hipotesisnya itu seperti itu, nanti diuji lagi dengan data-data lain. Tapi sejauh kita berkali-kali siaran di sini ya, tadi banyak yang dibicarakan beliau sudah dijelaskan sebelumnya. Yang penting kami mengajak para pemirsa, mulailah ya sedapat mungkin orang dewasa di Indonesia yang well educated ini, biarpun tidak berlatar ekonomi, mulai belajar membaca laporan keuangan, membaca yang tertera maupun yang implisit di dalamnya. Nah itu Mas Awalil, saya mungkin di titik itu ya. Jadi menurut saya peran kita sebagai warga negara biasa saja, kita harus punya kemampuan membaca laporan-laporan keuangan ini. Kita akan memberikan kritik berdasarkan mandatnya, berdasarkan angkanya. Nah kalau semakin banyak orang yang paham ini, akhirnya orang yang lagi duduk dalam satu jabatan akan kerja lebih serius. Karena orang ngomongnya dari laporan keuangan dibandingkan kita ngomongin sisi-sisi non fakta lah. Lebih lebih debatable, bahasannya mudah gitu. Dan artinya mendorong agar mereka juga karena saya laporan keuangan nih mulai banyak yang tahu nih. Jadi kan mendorong mereka untuk efisien. Untuk lebih gigi semua. Demikian ya, mudah-mudahan siaran kami ini bermanfaat.